warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Sadi dari jurusan HKI, yang dimana saya akan melakukan wawancara mengenai RUU Cipta Kerja oleh mahasiswa guna untuk memenuhi tugas mata kuliah. Sampai saya sudah ada narasumber yang akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daman Fairi. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Baik, selanjutnya bagaimana menurut tanggapan Mas Daman mengenai RUU Cipta Kerja yang pada saat ini lagi viral gitu? Baik, kami. Menurut saya sebagai mahasiswa, sejujurnya saya memang belum membaca seluruh isi dari undang-undang tersebut. Namun saya hanya mengambil beberapa pasal-pasal yang bisa dibilang kontroversial, di mana isi dari pasal tersebut bisa dibilang merugikan sebagian pihak, yakni dari sisi buruh dan kerja kelas bawah. Selain dari isi pasal yang merugikan dan kontroversial, pemerintah juga mensahkan undang-undang justru di situasi negara kita yang sedang pandemi, di mana situasi ketika masyarakat kebingungan untuk mencari kerja, mencari uang, dan lain-lain. Tentunya seharusnya pemerintah tidak buru-buru untuk mengesahkan undang-undang ini, karena hendaknya kita menyelesaikan masalah yang paling urgent di negara kita, yakni menghilangkan pandemi. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi bisa diambil secara kesimpulan garis besarnya mengenai RUU itu gambarannya seperti apa, Mas, kalau menurut pandangan saya? RUU Cipta Kerja atau bisa dibilang Omnibus Law ini memang sebuah undang-undang yang justru menguntungkan rakyat atas dan justru lebih menyengsarakan rakyat kecil. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin bisa semakin miskin. Terus saya juga mau tanya lagi, bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa? Sarannya sih, bukan tanggapan. Sarannya sebagai mahasiswa mengenai RUU Cipta Kerja yang saat ini. Saran saya mungkin pemerintah tidak terburu-buru untuk mensahkan sesuatu yang belum seluruhnya dipahami oleh masyarakat, dan pempublikasian pemerintah juga kurang kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang betul-betul memahami isi dan tujuan dari undang-undang tersebut. Terima kasih Mas Daman atas penjelasannya mengenai RUU Cipta Kerja. Baik teman-teman, sekian mungkin dari hasil wawancara yang saya lakukan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengenai tanggapan panjenengan mengenai RUU Cipta Kerja di lingkungan masyarakat itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja mengenai RUU. Ya, bagus katanya Ibu, ya. Masalah RUU tadi. Ya. Terus mengenai demo itu gimana, Bu, untuk tanggapannya panjenengan sebagai masyarakat itu? Mengenai demo yang kemarin sempat ada rusuh sampai viral itu, Bu. Nah, kalau demo itu mesti ada pemasalahan, Mas, ya. Ya didemokan gitu loh. Jadi semua ngerti ada nggak benernya itu loh, Mas, ya. Oh ya. Jadi secara garis besar untuk demo sendiri memang perlu ya, Bu, diadakan demo supaya pihak yang atas pemerintah itu mengetahui bahwasanya aspirasi masyarakat itu bisa tersampaikan untuk ke atas gitu ya, Bu. Iya, memang. Saya ingin tanya mengenai tanggapan panjenengan sebagai buruh, seperti halnya yang dimana kemarin telah disinggung dalam RUU Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law. Mungkin bisa dari panjenengan memaparkan mengenai RUU Cipta Kerja itu. Terus terang terkait RUU yang kemarin disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, dan kita sekarang hanya menunggu penandatangan dari Presiden. Secara utuh, baik konfederasi ataupun serikat pekerja ataupun secara lebih spesifik lagi ke buruh, kita belum mendapatkan penjelasan secara maksimal. Tetapi kita bisa ngomong dari sedikit penjelasan dari unsur serikat yang lebih di atas. RUU yang dimunculkan oleh DPR atau pemerintah lebih banyak sisi negatifnya. Misalkan contoh, kemarin Presiden juga sudah memberikan penjelasan kalau dari pihak kami opininya buruk. Hoaknya seperti ini, misalkan pesangon masih tetap ada, tetapi pada dasarnya pesangon memang ada, tapi dikurangi jumlahnya. Terus masalah cuti
cuti masih tetap ada, iya ada, tapi pada cuti-cuti tertentu diperbolehkan cuti tanpa mendapatkan upah. Jadi secara umum kalau presiden tidak mengeluarkan perpu untuk membatalkan, kita akan tetap melakukan aksi-aksi lanjutan. Cuman masih belum ada konfirmasi kejelasan kapan dan dimulainya. Terus berarti kalau secara garis besar ya kesimpulannya itu bisa diambil bagaimana Om dari sisi buruknya gitu? Dari sisi buruh sebenarnya kita juga lemah, mau tidak menerima ya begini keadaannya, tapi kita akan semaksimal mungkin melakukan perlawanan. Perlawanan itu seperti apa Om? Misalkan selain aksi demo atau yang lainnya? Dari tingkat konfederasi Ya. kita sudah melakukan judicial review ke MK. Ini masih disusun, terkait permohonannya mulai kapan masih belum, tapi disusunnya sudah. Ya. Terus itu Om, saran untuk kedepannya mengenai pemerintah menetapkan RUU itu bagaimana Om? Apakah perlu adanya pemikiran penciptaan RUU kerja seperti itu apa gimana Om sarannya? Untuk kedepannya kalau memang pemerintah itu menganggap buruh itu sebagai aset penunjang ekonomi nasional, tolonglah kita diajak ngomongnya mulai dari awal, mulai penyusunan RUU, konsep-konsepnya seperti apa, bukan setelah ditetapkan buruh baru diajak ngomong. Ya. Itu hitungannya sudah telat. Seperti itu. Terus mengenai apa? Untuk masalah selain tadi kan sudah disinggung mengenai gaji, terus mengenai artinya cuti kerja. Apakah ada yang lain misalkan perlu disampaikan gitu? Poin-poin pokoknya sebenarnya ada sekitar 11 poin yang paling merugikan buat buruh, tapi paling tidak keberatan dari segi kami, tolonglah RUU yang sudah menjadi undang-undang dibatalkan atau direvisi, atau poin-poin yang dianggap memberatkan buruh dibuatkan perpu untuk kembali ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Terus kalau semisal Om ya, apa RUU ini masih tetap ditetapkan atau disahkan? Nah, apakah masih ada dari sisi buruh itu akan melakukan aksi-aksi seperti hanya demo ataupun Pasti, oh pasti ya? pasti. Soalnya kalau kita hanya dari sisi diplomatis, misalkan judicial review tadi, kami menganggap itu belum maksimal. Ini akan muncul permasalahan lagi. Biasanya di bulan 6 dari bupati itu mengajukan kenaikan UMK atau UMSK ke gubernur. Di bulan Oktober akan diajukan ke presiden atau ditetapkan oleh gubernur. Sampai detik ini masih belum ada. Jadi ada kemungkinan demo kita akan menyangkut dua hal, RUU dan juga kenaikan UMK.